Halo guys, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang himpunan. Simak videonya sampai akhir ya. Berikut nama anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Sri Wulandari akan menjelaskan himpunan dan jenis-jenis himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda dengan ciri-ciri tertentu. Objek atau benda yang termasuk dalam himpunan ini disebut anggota, unsur, dan elemen himpunan. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota di dalamnya. Contohnya, A. Himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Bilangan ganjil antara 7 dan 9 itu tidak ada, maka himpunan A disebut himpunan kosong. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisikan semua anggota atau objek yang sedang dibicarakan. Contohnya, anggota A ada 1, 3, 5, 7, 9. Maka semesta yang mungkin adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan semesta yang mungkin adalah bilangan ganjil, karena angka-angka yang tadi merupakan bilangan ganjil. Yang ketiga ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang anggotanya terdapat pada himpunan lain. Contohnya, anggota A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggota B ada 2, 4, 5, 6, 8. Anggota C ada 4, 6, 8. Kalau kita lihat, semua anggota B itu ada di A. Itu artinya B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Yang kedua ada C dan B. Nah, kalau kita lihat, semua anggota C itu ada di B. Artinya C merupakan himpunan bagian dari B. Yang ketiga ada A dan B. Apakah semua anggota A ada di B? Tentu saja tidak, karena di A 1, tapi di B tidak ada 1. Artinya A bukan himpunan bagian dari B. Yang keempat ada himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat di. Contohnya B, himpunan bilangan cacah kurang dari 8. B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggotanya hanya ada 8. Jadi kita tulis N buka kurung B tutup kurung sama dengan 8. Yang terakhir ada himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak ada. Contohnya himpunan bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang kedua ada himpunan binat 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau kita tidak tahu akan berakhir mana dan jumlahnya berapa, maka itu dapat dikatakan himpunan. Saya ingin menjelaskan tentang diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Himpunan digambarkan sebagai daerah lingkungan. Sedangkan semesta sebagai daerah 4 persegi panjang. Dan ini contohnya. Hubungan antar himpunan. Hubungan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika semua anggota himpunan A dan anggota dari himpunan B, ditulisnya ACB. Dan ini selanjutnya. Dan ini contohnya. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, maka B 1, 2, 3, 4, dan 5, maka ACB-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan B, ditulisnya ACB. Jika banyaknya anggota dari kedua himpunan tersebut, maka A, B, C, dan D, dan B-nya 1, 3, 4. Dan yang ketiga, himpunan sama.
himpunan A dan B merupakan himpunan yang sama jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Misalnya A. Satu, dua, dan tiga. Dan B. Tiga, dua, satu. Dan yang keempat, himpunan kuasal subpreset. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan himpunan bagian dari termasuk himpunan kosong. Dan himpunan sendiri itu ditulis 2, 3. Dan yang kelima, himpunan lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B sama. Himpunan yang saling lepas dari himpunan B dinyatakan diagram Venn seperti gambar di bawah ini. Contohnya seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3. Dan B 4, 5, dan 6. Maka A, B. Dan yang keenam, himpunan berpotongan. Himpunan A dan B dikatakan saling berpotongan jika antara himpunan A dan B yang sama. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis A, B. Himpunan yang berpotongan dapat dinyatakan diagram Venn pada gambar berikut ini. Contohnya seperti ini. A 1, 3, 5, dan 7. Dan B 3, 5, 7, dan 9. Dan A dan B ini jawabannya adalah 3, 5. Yang berikutnya adalah irisan. Irisan atau intersection dilambangkan seperti huruf N. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan baru yang berisikan elemen-elemen milik A dan B yang dimiliki oleh A dan B secara bersama-sama. Contohnya, jika diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, himpunan A 1, 3, 4, 6, dan 7, dan B 1, 2, 4, dan 5, yang ditanya, tentukan anggota himpunan A irisan dari B dan gambarkan diagram Venn-nya. Jawabannya, jika semestanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, himpunan A 1, 3, 4, 6, dan 7, himpunan B 1, 2, 4, dan 5, maka A irisan B adalah 1 dan 4. Kenapa? Karena 1 dan 4 keduanya ada di himpunan A dan B. Saya Dwi Faradia Putri ingin menjelaskan tentang operasi himpunan. Operasi himpunan terbagi menjadi 5, yaitu gabungan, irisan, selisih, dan pelengkap. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gabungan atau union. Adalah yang dilambangkan seperti huruf U. Itu suatu himpunan baru yang berisikan elemen-elemen baik yang dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B. Contohnya, jika diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, himpunan A-nya 1, 3, 4, 6, dan 7, dan himpunan B 1, 2, 4, dan 5. Yang ditanya, tentukan anggota himpunan A gabungan B. Jawab ya, jika semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, himpunan A tadi 1, 3, 4, 6, dan 7, himpunan B 1, 2, 4, dan 5, maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
karena himpunan A disatukan dengan himpunan B. Hai, perkenalkan nama saya Fahreza Cahya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih himpunan, dilambangkan dengan min. A min B, himpunan yang beranggotakan himpunan A bukan himpunan B. Contohnya, semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan A 1, 3, 4, 6, dan 7. Himpunan B terdiri dari 1, 2, 4, dan 5. Maka A min B yaitu terdiri dari 3, 6, dan 7. Berikut diagram Venn A min B. Yang keempat yaitu komplement himpunan, dilambangkan dengan pangkat C kecil atau aksen, merupakan himpunan yang beranggotakan objek-objek yang tidak dimiliki himpunan tersebut. Contohnya, S atau semesta terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A terdiri dari angka 1, 4, 6, dan 7. Maka himpunan A aksen adalah 2, 3, 5, dan 8. Berikut diagram Venn A aksen. Yang kelima yaitu bilangan kardinal, merupakan bilangan anggota pada suatu himpunan, dilambangkan dengan N A. Contohnya, himpunan A terdiri dari huruf U, N, I, V, E, R, S, I, T, Y. Maka NA ada 9. Saya ingin menjelaskan tentang kaidah dalam pengoperasian himpunan. Terbagi menjadi 5 kaidah. Yang pertama yaitu kaidah idempoten. Yang pertama ada A gabungan A sama dengan A. Kedua, A irisan A sama dengan A. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, lanjut. Kaidah asosiatif. Itu ada yang pertama ada dalam kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C tutup kurung. Yang kedua ada dalam kurung A gabungan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B gabungan C. Nah, itu kaidah yang kedua. Lanjut kaidah ketiga yaitu kaidah komutatif. Pertama ada A gabungan B sama dengan B gabungan A. Ada yang kedua yaitu A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, itu balik-balik saja. Lanjut ke kaidah yang keempat. Kaidah keempat yaitu adalah kaidah distributif. Itu ada A gabungan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan C kurung. Yang kedua ada dalam kurung A gabungan B kurung gabungan A irisan B dalam kurung A irisan B kurung gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B kurung gabungan C gabungan dalam kurung A irisan C. Seperti itu. Ya, lanjut yaitu kaidah kelima, kaidah terakhir yaitu ada kaidah identitas. Yang pertama ada A gabungan O sama dengan A. A gabungan
Yang selanjutnya A gabungan S sama dengan S. Selanjutnya ada A irisan O sama dengan O. Yang terakhir A irisan S sama dengan A. Saya Nur Faironisa. Di sini saya ingin melanjutkan tentang kaidah pengoperasian himpunan. 6. Kaidah kelengkapan. A gabungan A sama dengan S. A sama dengan A. A irisan A sama dengan 0. S aksen sama dengan kosong. Kosong aksen sama dengan S. 7. Kaidah De Morgan. A gabungan B sama dengan B irisan A. A irisan B sama dengan B gabungan A. Sifat lain yang perlu diperhatikan. N A gabungan B sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B. NA gabungan B sama dengan NS dikurang kosong A gabungan B. NA gabungan B gabungan C sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B dikurang NA irisan C dikurang NB irisan C dikurang NA irisan B irisan C. Contoh 1. Diketahui himpunan semesta S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Buktikanlah bahwa NA gabungan B dikurang NA plus NB dikurang NA irisan B. Jawabannya A 1, 2, 3, 4, 5. B 1, 3, 5, 7, 9. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. A irisan B sama dengan 1, 3, 5. 7 NA sama dengan 5. 7 NB sama dengan 5. 7 NA gabungan B sama dengan 7. 7 NA irisan B sama dengan 3. Jadi NA gabungan B sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B. 7 sama dengan 5 ditambah 5 dikurang 3. 7 sama dengan 7. Hasilnya 7 terbukti. Saya akan menjelaskan kelompok A. Ini ada dari suatu survei pada suatu asrama yang dihuni oleh 50 orang mahasiswa. Mahasiswa Unpeng diperoleh data 30 orang mahasiswa menguasai bahasa Inggris, 25 orang menguasai bahasa Jerman, 10 orang menguasai bahasa Inggris dan Jerman. Berapa orangkah yang tidak menguasai bahasa Inggris dan Jerman? Gambarkan diagram Venn-nya. Ini diagram Venn-nya dan ini buat penyelesaiannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Terima kasih.